Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jahrani Janamanak dengan rekan saya Devina Mayanti membawakan sebuah topik yang berjudul dengan website dan HTML. Yang pertama adalah website. Website adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan dan dapat diakses secara online oleh perorangan, perusahaan, institusi pendidikan, pemerintah, dan organisasi. Website diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991 dan website memberikan informasi yang diakses dengan mudah dan cepat, ditemukan bagi yang membutuhkan, kemudian mudah didefinisikan atau disebarluaskan oleh pemilik informasi, juga dapat digunakan sebagai sarana bisnis yang baik maupun sebagai sarana hiburan. Dalam website terdapat istilah-istilah yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah web browser. Web browser adalah software untuk mengakses segala informasi yang tersedia di internet. Informasi tersebut bisa berupa teks, gambar, video, dan suara yang ada di website maupun di mesin pencari. Contohnya seperti Chrome, Mozilla Firefox, dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah Triple W atau World Wide Web, yang merupakan informasi yang dapat diakses melalui internet, di mana berbagai dokumen hipermedia atau file-file komputer disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Ketiga, URL atau Uniform Resource Locator adalah sebuah referensi yang digunakan untuk menemukan lokasi sumber daya di internet, baik berupa situs, audio, gambar, atau jenis file lainnya. Selanjutnya ada web page. Web page adalah halaman tunggal dari sebuah website yang dapat diakses melalui URL, yang akan menampilkan informasi yang lebih spesifik. Di dalamnya terdapat konten, struktur, bahkan hyperlink menuju ke halaman atau file lainnya. Homepage. Homepage adalah halaman pertama atau pintu depan dari sebuah situs web. Nah, halaman ini bisa dikatakan sebagai titik awal yang akan dilihat oleh pengunjung atau user ketika mereka memasuki alamat situs di peramban web. Hyperlink. Hyperlink adalah suatu cara untuk menghubungkan suatu bagian tertentu di dalam slide, file dokumen, program, atau halaman website dengan bagian yang lainnya pada bidang tertentu. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pertukaran data dalam internet antar komputer satu dengan lainnya. DNS. DNS adalah Domain Name System, merupakan sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi IP address agar bisa dipahami oleh komputer saat Anda mengakses sebuah website menggunakan nama domain. IP address atau Internet Protocol Address adalah barisan angka yang dimiliki setiap perangkat yang terhubung dengan internet. Nah, deretan angka ini berbeda antara satu perangkat dengan perangkat lainnya dan digunakan agar saling berhubungan dalam jaringan internet. Web hosting. Web hosting adalah layanan yang mengizinkan seseorang secara pribadi atau organisasi untuk membuat website agar informasi mereka dapat dibaca via internet, atau dikatakan web hosting ini mengonlinekan sebuah website atau aplikasi web. Server. Web server adalah software dan hardware yang digunakan untuk menjalankan, menyimpan, dan mentransfer web page data seperti Apache HTTP Server, Microsoft Internet Information Service atau WIS, dan Lite HTTPD. Upload dan download. Upload atau unggah merupakan istilah yang digunakan untuk mengirimkan file atau berkas ke server dan internet. Download atau unduh merupakan istilah yang digunakan untuk mengambil file atau berkas dari server atau internet. Cloud yaitu jaringan luas dari server jarak jauh di seluruh dunia yang saling terhubung dan dimaksudkan untuk beroperasi sebagai ekosistem tunggal atau istilah lain dari internet. Web programming dan application. Web programming adalah suatu proses pembuatan website untuk keperluan internet, dan web application adalah proses software yang berjalan di browser internet atau melalui halaman web. HTML, CSS, dan JavaScript.
Hypertext Markup Language digunakan untuk membuat tampilan web. Kemudian Cascading Style Sheet membuat tampilan HTML menjadi lebih menarik. Dan lalu JavaScript digunakan untuk membuat web menjadi dinamis. Client-side scripting yaitu konsep yang memiliki peran sentral dalam meningkatkan interaksi antara pengguna dan halaman web atau suatu kegiatan programming yang pengolahannya dilakukan di sisi client. Kode-kode yang dihasilkan dari client-side programming dapat dilihat langsung oleh client. Server-side scripting yaitu proses pengolahan kode script yang berlangsung di sisi server. Teknik pengodean ini berfungsi untuk memberikan tanggapan terhadap aktivitas browsing yang kamu lakukan di internet. Kegiatan programming yang pengolahannya dilakukan di sisi server dan dapat digunakan untuk membatasi akses yang bersifat rahasia. Search engine yaitu program untuk mencari dan mengidentifikasi informasi dalam database sesuai dengan kata kunci atau keyword yang dimasukkan. Lalu email yaitu alat pengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet yang dilakukan antara dua orang pengguna atau lebih. Search engine optimization yaitu praktik untuk mengoptimasi kualitas konten dari berbagai sisi agar website muncul di hasil pencarian ketika calon pengunjung mencari website tersebut di mesin pencari. Manfaat website yaitu ada 4. Yang pertama, sumber informasi, yaitu memungkinkan informasi dapat diakses kapanpun dan dimanapun dan memudahkan user mendapatkan informasi. Informasi yang cepat dan dapat dipercaya ini sangatlah dibutuhkan, terlebih untuk para pegiat bisnis dan akademisi. Yang kedua, sarana promosi. Website dapat menjadi sarana promosi yang praktis dan murah. Yang ketiga, meningkatkan bisnis dan meningkatkan peluang bisnis dengan hadirnya SEO atau disebut Search Engine Optimization, layanan pelanggan, layanan ketersediaan produk dan jasa, serta sebagainya yang tentunya akan memudahkan calon pelanggan untuk membeli produk atau jasa tersebut. Yang keempat, sarana menuangkan ide, yaitu seperti gagasan, portofolio, atau bahkan sekedar cerita. Hypertext Markup Language adalah kode yang digunakan untuk mengatur tata letak tampilan halaman web dan isinya. Tetapi, HTML merupakan bahasa markup yang melakukan format pada struktur konten dokumen dan terdiri atas beberapa elemen dan tag khusus yang dapat digunakan untuk format konten agar memiliki tampilan tertentu. Dan HTML ini bersifat statis. Yang dimaksud statis itu tampilan web yang tetap tetapi isinya tidak dapat diupdate secara otomatis kecuali dengan mengubah kode HTML-nya. Perkembangan HTML dimulai pada tahun 1991, tepatnya pada bulan September. World Wide Web mengumumkan bahwa diskusi elektronik yang disebut dengan mailing list telah dibuat untuk menampung ide lebih banyak tentang pengembangan HTML ini. Pada bulan Oktober, HTML disampaikan kepada publik dengan 18 tag, yaitu title, next ID, base address, anchor, isi index, plain text, listing, paragraf, heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6, address, highlighting, glossaries, dan list. Pada tahun 1992, HTML+ berhasil dibuat, yang merupakan versi HTML dengan fitur yang lebih kaya. HTML+ dikembangkan oleh tim dibantu dengan Dave Ricett dari Hewlett Packard Labs atau HP dari Bristol, Inggris. Pada tahun 1993, HTML+ dan Juni, tim Berners-Lee meluncurkan HTML 1.1 dan lahirlah browser-browser dengan basis HTML. Perkembangan HTML pada tahun 1994, yaitu konferensi pertama World Wide Web diprakasai oleh CERN pada bulan Mei tahun 1994 dan dihadiri oleh 380 peserta yang kebanyakan berasal dari Eropa dan Amerika.
Pada konferensi ini, Debragit bersama dengan CRN memperkenalkan HTML+ antara tahun 1993 dan awal tahun 1994. Kebanyakan browser yang memberi tambahan berbagi fitur pada HTML. Hal ini mengakibatkan standar HTML yang digunakan menjadi tidak jelas, karena situasi ini juga mendorong lahirnya HTML versi kedua. Perkembangan HTML pada tahun 1995, yaitu HTML2 diluncurkan pada tanggal 24 November. Dan HTML2 juga diluncurkan dengan tetap karena mempertahankan fitur sebelumnya dan memberikan tambahan fitur seperti form untuk upload, tabel, dan pemetaan gambar. Perkembangan HTML pada tahun 1997, yaitu HTML 3.2 dan HTML4 diluncurkan pada tanggal 14 Januari tahun 1997. Beberapa fitur tambahan yang terdapat pada HTML 3.2 ini adalah fasilitas span pada tabel, penambahan a-flash, superscript, dan subscript. Pada selang lama, pada 18 Desember 1997, W3C juga meluncurkan versi terbaru dari HTML, yaitu HTML4. HTML4 ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan HTML 3.2, terutama dukungan untuk menggunakan style sheet dan scripting. Pada tahun 1998, teknologi XML atau Extensible Markup Language versi 1.0 diluncurkan pada 10 Februari 1998. XML merupakan bahasa markup yang dibuat untuk mengatasi keterbatasan tag-tag pada HTML. XML memiliki tag yang lebih dinamis dan dapat dibuat sendiri. Pada tahun 2000, teknologi XHTML atau Extensible Hypertext Markup Language diluncurkan pada tanggal 26 Januari versi 1.0, merupakan bentuk pengembangan dari HTML dengan menggunakan paradigma XML. XHTML dibuat dengan maksud untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada HTML versi keempat. Di tahun 2014, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, HTML versi kelima diluncurkan dengan beberapa pengembangan yang menarik. HTML ini merupakan gabungan dari HTML versi keempat dan XHTML yang proses pengembangannya tidak berjalan dengan baik. HTML versi kelima memiliki keunggulan dibandingkan versi sebelumnya serta beberapa kekurangan yang telah diperbaiki dengan memberikan tambahan dukungan pada multimedia, layout, grafis, super responsive design, serta beberapa kode yang diperingkas. Begitulah topik yang kami sampaikan. Terima kasih setelah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.